Halo Sobat Saham semua, jumpa lagi dengan saya Papa Fitu dalam video seri belajar saham. Jadi kali ini kita akan masuk ke video bagian kedua ya, untuk analisa fundamental yang biasa kita gunakan untuk analisa laporan keuangan ya. Jadi Sobat Saham bisa lihat di video pertama ya, bagian pertama untuk tahu apa saja yang sudah kita pelajari, yaitu tentang aset, ekuitas, liabilitas, dan debt equity ratio. Nah, di video bagian kedua ini kita akan memperdalam lagi ilmu kita. Nanti kita akan analisa laporan rugi laba. Lalu kita akan menghitung EPS dan mengetahui atau memahami apa itu EPS. Lalu juga ada PER ya, kita juga akan menghitung dan bagaimana PER digunakan untuk menilai harga saham. Nilai suatu saham apakah sudah mahal atau masih murah. Dan kita juga nanti akan belajar bagaimana cara menghitung harga intrinsik saham supaya kita tidak masuk di harga yang terlalu mahal dan kita bisa dapat untung dan profit yang maksimal. Pertama, tentang hubungan antara rugi laba, EPS, PER, dan harga intrinsik. Kenapa di dalam video ini kita mempelajari 4 hal ini? Apakah keterkaitan dari keempat hal ini? Jadi gini deh, simpelnya kita dengan menganalisa laporan rugi laba ya, kita bisa tahu nih keuntungan perusahaannya berapa, laba bersihnya berapa, sehingga kita bisa menghitung EPS-nya. EPS ini adalah earning per share, laba per saham perusahaan tersebut. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam di bagian berikutnya. Nah, setelah kita dapat EPS, kita bisa menghitung PER-nya. Ya, PER-nya ini di berapa nih price-nya? Apakah sudah mahal atau masih murah gitu. Ya, setelah kita dapat PER, kita juga bisa menghitung harga intrinsik saham. Nah, ini suatu siklus ya, keterkaitan. Jadi rugi laba bisa tahu EPS, EPS kita bisa hitung PER, PER kita bisa hitung harga intrinsik saham. Sebenarnya ini simple ya, rumusnya sudah ada semua ya. Sobat saham juga tinggal Google juga dapat gitu ya. EPS ya tinggal hitung laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. PER harga saham dibagi EPS-nya. Lalu harga intrinsik, nah intrinsik ini beda-beda pemahaman setiap orang. Tapi kalau bagi saya pribadi, harga intrinsik saham itu saya biasanya kalikan EPS dengan 10. Ini sebenarnya udah ada rumusnya, tapi percayalah ya Sobat Saham semua, dengan menghafal rumus ini saja tidak cukup. Jadi kita harus memahaminya supaya kita bisa terapkan nanti ketika analisa laporan keuangan. Kita kasih analogi seperti ini. Misalnya kita belajar matematika, kita sudah tahu penjumlahan, kita sudah hafal pengurangan, kita juga tahu perkalian dan pembagian. Kita udah lancar banget gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan soal pengembangan atau soal kombinasi gitu ya, udah gabungin perkalian, ditambah ada penjumlahannya juga, ada pengurangan, ada ya pokoknya udah dicampur aduk gitu. Itu kalau kita cuma hafal itu saja tadi, yang perkalian gimana, pembagian gimana, kita nggak akan bisa menyelesaikan soal itu. Bener gak? Nah, ini sama dengan saham. Ketika kita sudah hafal nih semua rumus, tapi kita nggak paham, kita nggak tahu cara menerapkannya gimana untuk analisa laporan keuangan. Jadi di video ini kita akan coba mengulas lebih lengkap lagi, namun dengan metode yang sederhana supaya kita memahami ini angka-angka di EPS-nya ini, di PER-nya ini, harga intrinsiknya ini buat apa nih? Ini maksudnya apa gitu. Kita akan langsung ke bagian pertama, yaitu laporan rugi laba. Jadi laporan rugi laba ini adalah laporan yang menunjukkan performance perusahaan dalam durasi waktu tertentu. Misalnya kita menganalisa laporan keuangan kuartal 1, 3 bulan pertama gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih selama 3 bulan pertama ini bagaimana performance perusahaan ini. Apakah pendapatannya bertambah atau berkurang? Apakah laba bersihnya bertambah, berkurang, dan seterusnya. Nah, intinya di dalam laporan rugi laba ini ada poin-poinnya. Pertama, kita bisa lihat penjualannya atau biasanya disebut juga pendapatan usahanya itu berapa. Apakah bisa naik apa turun. Lalu kita juga bisa lihat beban operasionalnya bagaimana. Dari situ secara kurang kita dapat laba kotornya,
Setelah laba kotor kita kurangkan dengan beban-beban pajak dan beban-beban lainnya, kita bisa mendapatkan laba bersih. Nah, laba bersih ini yang kita gunakan untuk menghitung EPS. Nanti di bagian berikutnya kita akan lihat. Lalu, yang penting di sini adalah bahwa kita harus membandingkan laporan berjalan, ya, misalnya tadi kuartal 1 gitu ya, 3 bulan pertama tahun, misalnya 2022 ini gitu, dengan tahun sebelumnya gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu nih performa perusahaannya ini bagus apa enggak nih. Ada perkembangan atau tidak, atau malah justru penurunan gitu ya. Jadi ini sangat penting, kita perlu membandingkan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Nah, ini ada catatan penting yang perlu Sobat Saham ketahui, bahwa waspada ya, hati-hati ketika melihat laporan keuangan ternyata muncul poin pendapatan lain-lain sekian, atau misalnya muncul keuntungan kurs mata uang, atau penjualan aset, atau misalnya penghapusan utang, pokoknya macam-macam, pokoknya di situ nanti kita akan lihat deh. Ini hati-hati jika ada pendapatan lain-lain. Kenapa? Misalnya dia dapat pendapatan itu dari kurs, keuntungan kurs mata uang gitu ya. Itu EPS-nya akan terbang tinggi gitu. Tapi ternyata setelah kita cek lagi, penjualannya kok melorot gitu ya. Jadi kadang-kadang agak tricky juga di laporan keuangan yang membuat kita merasa, wah, EPS-nya tinggi nih, di perusahaan bagus sih. Ternyata dia habis dapat untung dari kurs mata uang, atau dia habis jualan aset-asetnya dia gitu. Nah, ini hati-hati. Intinya kesimpulannya bahwa ketika melihat rugi laba, kita harus pastikan penjualan naik. Penjualan naik artinya laba bersihnya juga naik, dan pada akhirnya EPS naik. Nah, ini yang valid ya. Jadi kenaikan EPS itu harus disertai dengan kenaikan penjualan, juga kenaikan laba bersih. Seperti itu. Nah, itu saja untuk laporan keuangan. Penjelasannya kita akan lihat di laporan keuangan perusahaan itu. Untuk download laporan keuangan, silakan Sobat Saham, kalau masih bingung bisa lihat di video bagian pertama. Di sana kita sudah lihat bagaimana cara mendownload laporan keuangan dari website idx.co.id. Jadi ini contoh laporan keuangan yang sudah saya buka ya, sudah saya lihat capture screen. Jadi ketika melihat laporan rugi laba, pertama kita harus perhatikan pendapatan bersihnya dulu nih, naik atau enggak. Nah, ini kalau kita lihat kan perbandingan antara September 2020 dengan September 2021. Jadi suatu angka itu kita tahu bagus apa enggak ketika kita bisa membandingkannya dengan yang sebelumnya. Kalau kita tidak bisa membandingkannya, kita nggak tahu ini bagus apa enggak nih angka ini gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi analisa laporan keuangan, kenapa kita harus buka laporan keuangannya? Supaya kita bisa bandingkan dengan periode sebelumnya, tahun sebelumnya. Lalu ini tadi poin kedua ya, saya sudah sampaikan juga bahwa hati-hati ya dengan adanya catatan ya pendapatan lain-lain misalnya, atau keuntungan kurs mata uang, atau misalnya penjualan aset di bagian poin 2 ini. Jadi kita bisa lihat ini ya, kalau dilihat di contoh di sini kayaknya nggak terlalu ada yang signifikan ya, keuntungan kurs juga nggak terlalu gede seperti itu. Nah, itu juga ada lain-lain malah rugi ya, 307 gitu ya juta ini kayaknya sih. Miliar rasanya ini laporan keuangannya dalam jutaan rupiah. Nah, ini kita juga harus lihat bahwa laba yang perlu kita perhatikan, laba bersih itu adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan, atau di laporan keuangannya juga kadang-kadang disebut laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini adalah laba yang kita pakai untuk menghitung EPS. Tapi biasanya kepentingan non pengendali itu nggak terlalu banyak, sehingga ya kurang lebih nggak terlalu banyak sih selisih EPS ya. Kita bisa pakai juga itu. Kesimpulannya ya, dengan melihat laporan keuangan rugi laba ini, ya itu tadi. Pertama, lihat kenaikan pendapatan bersihnya. Tadi di poin 1, pastikan kalau perusahaan naik pendapatan bersihnya itu bagus. EPS-nya juga pasti harusnya meningkat. Kalau EPS-nya turun ya berarti mungkin dia nggak bagus di bebannya ya. Jadi dia udah jualannya banyak, ternyata bebannya tinggi, dan akhirnya dia EPS-nya turun. Lalu dilihat juga apakah ada pendapatan lain-lain yang aneh tadi yang di poin 2 itu. Kalau misalnya nggak ada, ya udah kita bisa aman. Ini perusahaan laporan keuangannya, laporan rugi labanya valid ya, nggak ada yang aneh-aneh. Yang terakhir tadi ya, laba bersih yang kita gunakan adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan atau entitas induk.
Itu untuk laporan rugi laba. Kita berlanjut ke poin kedua, yaitu earning per share. Di sini ada rumus tadi ya. EPS atau earning per share adalah laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Sebenarnya EPS ini menunjukkan apa gitu kan? Nah, kita akan lihat bahwa EPS itu semakin naik, semakin tinggi, semakin bagus. Tahunnya naik gimana? Sama, kita harus compare, kita bandingkan dengan periode sebelumnya. Nanti kita akan lihat. Nah, kalau kita lihat rumusnya, kita bisa tahu bahwa laba bersih itu di posisi pembilang. Ya, di dalam pecahan di bagian atas itu disebut pembilang. Lalu, jumlah saham beredar itu di bagian bawah, di bagian penyebut. Nah, kalau misalnya kita hitung perbandingan seperti ini, pecahan seperti ini, ya, semakin besar laba bersih pembilang ya, maka EPS-nya akan semakin besar. Ya. Nah, kalau jumlah saham beredar gimana? Jumlah saham beredar itu biasanya nggak banyak perubahan kecuali perusahaan melakukan corporate action. Misalnya melakukan stock split atau melakukan ya justru bukan stock split ya, digabungkan gitu sahamnya ya. Nah, itu baru akan merubah jumlah saham beredar. Tapi biasanya juga harganya akan mengikuti gitu. Jadi kita tidak perlu perhatikan jumlah saham beredar, tapi yang perlu kita perhatikan adalah laba bersih. Laba bersih di bagian pembilang. Artinya ketika laba bersih tinggi, EPS-nya tinggi. EPS tinggi menunjukkan bahwa usahanya berkembang, keuntungannya makin banyak, makin besar, EPS semakin naik. Nah, kita wajib membandingkan EPS dari kuartal 1 ke kuartal sebelumnya dan juga kuartal yang sama di tahun lalu. Ya, jadi contoh gini, misalnya laporan keuangan kita analisa Q1 2022. Kita harus bandingkan dengan Q1 2021 gitu. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, atau bisa juga tahun sebelumnya lagi 2020 dan 2019. Seperti itu, apakah dia ada peningkatan. Lalu Q1 2022 ini juga kita bisa bandingkan dengan Q4 2021. Kita mau lihat apakah dia ada peningkatan atau tidak kuartal sebelumnya. Ya, jadi kita juga wajib membandingkan tahunannya. Nanti kita akan lihat contohnya. Tahun ini secara total ya disetahunkan itu di-compare dengan tahun sebelumnya itu lebih baik apa enggak. Itu juga harus kita bandingkan. Nah, ini saya sudah ada contoh earning per share, ini saya capture dari RTI Bisnis. Kita lihat di sini ada laporan Q3, EPS-nya 144. 144 ini kita harus bandingkan dengan Q2-nya 141. Oh, ada peningkatan walaupun cuma 3 rupiah, 3 poin gitu. Bagus. Kita compare juga dengan Q3 tahun 2020. Oh, dari 80 ke 144. Wow, sadis. Naiknya itu ada 64 rupiah. Wah, ini bagus sekali ya kalau kita compare dengan Q3 tahun lalu. Bagus gitu. Nah, jangan lupa kita juga harus compare EPS yang disetahunkan, tahunannya gitu. Tahun ini 549, tahun lalu 367. Bagus. Jadi secara tahunan ada kenaikan yang lumayan signifikan gitu. Cuma kalau kita compare dengan tahun sebelumnya 2019 dan 2018, ini tampaknya EPS ini baru sedang tahap recovery perlahan-lahan karena belum melewati 2019 maupun 2018. Seperti itu cara membandingkannya. Kita lanjutkan. EPS sudah. Berikutnya kita bisa hitung PER. Jadi ketika kita dapat data harga saham, price, kita punya EPS ya, kita bisa hitung PER-nya. Ya, PER itu adalah price earning ratio. Jadi rasio perbandingan antara harga dan EPS-nya. Nah, jadi kalau dilihat rumusnya kita bisa tahu bahwa PER itu terbagi 2 komponen, price harga dan EPS-nya. Ini PER semakin kecil justru semakin bagus. Kenapa? Coba kita lihat di sini. Price itu posisinya di pembilang. Artinya apa? Semakin tinggi harganya, ya, harga sahamnya semakin tinggi, itu artinya PER-nya semakin besar. Kalau PER semakin besar artinya harga saham tersebut semakin mahal. Mahal di sini artinya bukan mahal secara nominal gitu ya, tapi mahal secara nilai ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Lalu EPS ini di posisi penyebut. Artinya apa? Ketika EPS-nya semakin tinggi dengan price yang nggak terlalu tinggi gitu ya, itu PER-nya semakin rendah. Kalau PER-nya rendah, saham ini semakin murah.
Nah, biasanya sebagai value investor, saya mencari saham-saham yang pernya itu rendah, serendah-rendahnya. Tapi rendah juga bukan artinya nih saham jelek ya, saham murahan gitu. Tapi rendah karena EPS-nya meningkat. Itu yang saya ambil. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa bukan harga sahamnya ya yang murah atau mahal, tapi nilainya. Saya kasih contoh gini. Misalnya harga sahamnya 100 perak. Ya, harga saham 100 perak. Lalu ternyata EPS-nya itu dia cuman bisa dapat 5 secara tahunan. 100 price-nya dibagi EPS-nya 5 di sini ya. 100 bagi 5 20, pernya 20. Tinggi sekali. Berarti ini harga saham walaupun 100 rupiah itu mahal. Nah, jadi lucu kan, 100 kan harusnya murah ya. Tapi kalau kita hitung pernya ini mahal gitu. Nah, kita contoh lain ya. Ini ada saham harganya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah. Tapi ketika kita hitung EPS-nya di tahun itu 500 rupiah. Kita pakai rumus ini lagi. 1.000 dibagi 500. Berapa coba? 2 kan? Nah, 2 ini pernya 2 loh. Tadi pernya 20. Ini pernya cuma 2. Ini saham walaupun harganya 1.000, ini saya malah bilang murah gitu. Jadi per itu tidak bisa membandingkan harga sahamnya antara yang tadi 100 perak dengan 1.000 perak. Tapi per itu kita menghitung nilai sahamnya itu, harganya saat ini tuh dengan kita bandingkan EPS-nya, earning per share-nya, kemampuan dia untuk menghasilkan laba itu murah apa mahal. Nah, yang saya beli mana? Saham yang 1.000 rupiah tadi. Walaupun kalau kita hitung secara rupiah lebih mahal 1.000 rupiah dong dibanding 100 gitu. Karena pernya itu lebih rendah. Apakah kita cukup dengan melihat angka pernya saja berapa? Tidak. Dari laporan rugi laba tadi kita sudah analisa bahwa kita harus memperhatikan kualitas EPS-nya. Jangan sampai EPS-nya tinggi, itu EPS semu. Semu itu maksudnya EPS yang tidak diimbangi dengan kenaikan penjualan, pendapatan gitu ya. Jadi kita harus lihat juga laporan rugi laba, penjualannya naik, pendapatan naik, EPS naik, itu bagus gitu. Jangan sampai wah tiba-tiba EPS-nya tinggi, ternyata penjualannya malah turun, pendapatannya malah turun. Nah, ini tidak bagus. Kita harus lihat benar-benar. Jadi EPS yang meningkat karena penjualan atau pendapatan meningkat, itu baru valid kita pakai rasio per untuk menghitungnya. Nah, itu baru bisa kita pakai. Oke, kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah tahu rugi laba, sudah tahu EPS, sudah tahu per. Itu udah paham nih ya tadi ya, 3 poin ini ya. Sekarang kita akan hitung harga intrinsik saham. Kenapa kita perlu tahu harga intrinsik saham? Nanti kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Kita akan lanjut di sini. Berapa harga intrinsik saham itu? Harga wajarnya itu berapa gitu. Nah, kalau saya ya, kalau ini saya ya, jadi bisa beda masing-masing orang. Kalau menurut saya harga saham intrinsik itu ketika pernya di angka 10. Nah, ini kalau kita pakai rumus per sama dengan price dibagi EPS, kita gabungkan keduanya, kita bisa dapat rumus ini. Jadi per sama dengan price dibagi EPS. Secara matematika, price sama dengan per dikali EPS. Nah, tadi kan per intrinsik kan 10 tuh. Kita masukkan aja pernya 10. Jadi kita dapat harga intrinsik sama dengan 10 kali EPS-nya. Ini yang saya gunakan untuk menghitung harga wajar atau harga intrinsik suatu saham. Tapi ini ada catatan penting ya yang perlu saya sampaikan kepada sobat saham semua ya. EPS yang dimasukkan ke dalam perhitungan itu adalah EPS yang disetahunkan. Jadi proyeksi ya, proyeksi kira-kira selama tahun 2022 ini, misalnya nanti keluar di Q1, baru keluar Q1. Tapi kita harus hitung proyeksi ke depan selama 2022 ini dengan Q1 ini gitu. Nah, cara hitungnya gimana? Ketika LK atau laporan keuangan Q1, EPS yang keluar itu kita harus kalikan 4. Karena Q1 baru kuartal 1 nih. Masih ada kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Ada 4 kuartal, jadi kita harus kalikan 4.
Nah, kalau di laporan keuangan Q2 kita kalikan 2, kan sudah 2 kuartal tadi. Kuartal 1, kuartal 2 keluar. Berarti yang kurang kuartal 3 dan kuartal 4. Kita tinggal kalikan 2. Bagaimana jika keluarnya data kuartal 3? Nah, kuartal 3 ini bagaimana? Kita harus bagi 3 dulu supaya dapat 1 kuartal, terus kita kalikan 4. Makanya di sini kita kali 4 dibagi 3 gitu. Lalu untuk Fouriernya apa? Tinggal pakai langsung. Itu adalah EPS tahunan yang sudah dihitung secara tahunan. Jadi nggak perlu kita lakukan proses pengalian seperti tadi. Kita kasih contoh ya, gimana cara menggunakan harga intrinsik saham. Misalnya harga saham sekarang di angka 1000. Lalu kita pakai tadi rumus intrinsik EPS kali 10, ternyata EPS-nya di angka 200 gitu ya. Kita kalikan, jadi 2000 nih harga intrinsik saham. Lalu saya beli saham ini misalnya di harga sekarang 1000. Nah, biasanya ya, ini biasanya ya, nggak selalu ya. Harga saham itu akan ngejar intrinsiknya. Dia akan naik ke 2000 biasanya. Biasanya, nggak selalu. Nah, artinya apa? Ketika harga saham naik ke 2000, saya jual, saya sudah dapat profit 2 kali lipat. Nah, tapi hati-hati karena kadang-kadang, bahkan bukan kadang-kadang, sering terjadi harga sahamnya itu malah naik lebih sampai 2500, 3000, 3500, 4000 seperti itu. Nah, itu kita harus tahu juga bahwa bagaimana cara kerja bandar. Bisa jadi bandarnya ini pair baru 10 masih kurang nih, naikin lagi sama bandar. Silakan nonton video cara kerja bandar yang sudah saya upload. Di situ bisa kita tahu. Atau bisa jadi juga gini, hitungan kita naik sampai intrinsik 2000. Tapi harga sahamnya naik 1500, turun lagi 1300, naik lagi 1600, turun lagi 1500, naik 1600, turun lagi. Ya naik turun di situ doang gitu. Nggak naik lagi ke 1700, berapa dan seterusnya. Itu juga hati-hati. Bisa jadi itu ya bandarnya udah distribusi. Nah, dia nggak akan ngejar per sampai 10 tadi, sampai intrinsik di 2000. Nah, bagi kita yang megang sahamnya, ya sudah, kalau memang udah profit dan menurut kita udah sulit naik, kita jual aja. Kita bisa lihat saham-saham lain yang memang harga intrinsiknya masih bagus atau PR-nya masih rendah. Seperti itu. Selesai. Jadi nggak sulit kan ya video kita ya. Kita sudah belajar lihat rugi laba, kita udah menghitung EPS, kita udah menghitung PR-nya, kita juga udah menghitung intrinsik saham, harganya di berapa gitu. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit kalau kita mau. Kalau kita nggak mau ya memang jadi sulit gitu. Nah, kalau misalnya kita mau belajar, kita pasti bisa. Sobat saham semua pasti bisa lah, nggak ada yang nggak sih. Jadi cukup video kita di bagian kedua ini, seri belajar saham. Nanti di video bagian ketiga kita akan coba pelajari bagaimana cara membaca laporan cash flow ya, arus kas perusahaan. Lalu juga nanti hitung-hitungan dividen lah ya, dividen yield, lalu DPR ya. Dan DPR ini bukan Dewan Perwakilan Rakyat ya. DPR ini dividen payout ratio. Jadi bukan DPR-an yang ya di gedung-gedung DPR seperti itu. Oke. Rasanya cukup video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Bagi sobat saham semua, tetap semangat, tetap sehat. Kita pasti bisa dan ya, terima kasih.